Anda kembali di iNews Siang, masih bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pencabutan izin dilakukan usai meninjau langsung ke lokasi tambang dan ditemukan potensi kerusakan lingkungan. Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Namun demikian, kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang dengan terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dalam ini Bapak Presiden menugaskan kepada menteri-menteri terkait, ya, dalam hal ini Menteri ESDM, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian juga Menteri Kehutanan, dan kepada kami berdua, saya selaku Mensesnek dan Pak Seskap, untuk terus berkoordinasi, mencari informasi, mengumpulkan data di lapangan seobjektif mungkin. Dan kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian kami pada pagi hari ini diminta oleh Bapak Presiden, kami berlima untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya dengan juga memberikan himbauan bahwa kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, ya. Kemudian juga harus waspada untuk mencari. Ini sesungguhnya PT Raja Ampat, Pak Hanif. Jadi kalau kita lihat di media sosial, seolah-olah Payemo ini adalah pusat prawisatanya Raja Ampat. Ini geoparknya Raja Ampat. Dan seolah-olah ini sudah menjadi, mohon maaf, kerusakan lingkungan. Seolah-olah waktu kita belum turun. Nah, ini ada 5 PT, di mana PT Nurham lokasinya di sini, PT Anugerah Surya Pertama di sini, PT KW Sejahtera Mining di sini, PT Mulia Raymond Perkasa itu di sini, PT Gag Nikel di sini. Saya langsung koordinasi sama Pak Seskap sama Pak Mensesnek. Kemudian kami melaporkan kepada Bapak Presiden. Kemudian pada hari kemarin kami ratas, di mana ratas itu dengan saya dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa kami melakukan penyetopan sementara terhadap seluruh aktivitas. Untuk apa? Agar kita mempunyai data yang komprehensif. Saya ingin ada objektivitas. Nah, data yang komprehensif itu membutuhkan waktu, tapi kita melakukan kerja maraton. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pemanggilan terkait polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Tiga Menteri Kabinet Merah Putih mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Senin kemarin. Mereka adalah Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pemanggilan ketiga menteri ini dilakukan di tengah polemik pertambangan nikel di Raja Ampat. Sebelumnya, usai dapat kecaman, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengklaim tidak ada kerusakan lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara di Sorong, Papua Barat Daya. Massa hendak menemui Bahlil untuk mendesak penutupan tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju Raja Ampat untuk meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan menghentikan sementara aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dan akan melakukan evaluasi. Namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Kita pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya mengeklaim masyarakat setempat mendukung tambang nikel di Raja Ampat dan membantah adanya kerusakan lingkungan. Dari pantauan kita tadi aman lah, jadi isu yang berkembang di media itu tidak benar. Kita lihat laut masih biru, mereka juga menginstruksikan mereka ada reklamasi, ada penghijauan, jadi semua masih bagus lah. Raja Ampat dikenal akan keindahan laut dan pemandangan alamnya. Raja Ampat merupakan tempat bagi keanekaragaman terumbu karang terbesar di dunia. Masyarakat dan aktivis lingkungan kemudian menyoroti dugaan kerusakan lingkungan yang timbul akibat tambang nikel di Pulau Gak, Raja Ampat. Tambang ini dinilai mengancam ekosistem laut dan potensi pariwisata yang kelak bisa merugikan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial foto dan video sejumlah kapal yang diduga mengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana. Pelan kasih maju lurus, Jokowi. Maju lurus pelan. Kencang air jaga, itu langsung melambung nanti di kopi. Media sosial diramaikan dengan foto dan video kapal diduga pengangkut biji nikel dari tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Netizen menyebut nama di lambung kapal mirip dengan inisial Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan mantan Ibu Negara Iriana, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana. Namun belum ada bukti kuat terkait kepemilikan kapal yang dihubungkan dengan Jokowi dan kegiatan yang dilakukan kapal di lokasi tambang nikel. Sementara itu, dari data Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan mengungkapkan ada 8 kapal dengan nama JKW Mahakam dan 6 kapal dengan nama Dewi Iriana.
Kapal-kapal ini dimiliki oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor logistik dan pelayaran. Namun dari data Ditkapel Kemenhub tidak ada informasi terkait aktivitas kapal di tambang nikel Raja Ampat. Tim Liputan iNews melaporkan.